Buat yang baru bergabung, salam kenal dan karena kamu sudah sampai di sini, langsung aja kita masuk dalam cerita. Melihat bukunya ada pada Dong-sik, So In-woo pun mulai tak tenang. Dia berencana membunuhnya saat keluar dari lift. Namun niatnya gagal terlaksana karena Dong-sik tak ada di sana. Sim Bok-yoon pun mencoba menemukan Dong-sik setelah mendengar penjelasan dari orang yang Dong-sik ancam sebelumnya. Kini Sim Bok-yoon benar-benar yakin jika Dong-sik adalah pembunuh berantai. Tinggal mengumpulkan bukti terbaru agar mudah menangkap Dong-sik. Sementara So In-woo membayar detektif untuk mengawasi pergerakan Dong-sik. Saat pergi mengunjungi rumah Dong-sik, Sim Bok-yoon tanpa sengaja menemukan buku catatan yang disembunyikan Dong-sik. Di tempat lain, So In-woo membunuh Ji, rekan kerjanya yang mendesak agar So In-woo memecat Dong-sik. So In-woo tak suka diatur oleh orang-orang yang dianggap rendah, karena itu Ji mati di tangannya begitu saja. So In-woo pun tak pernah dicurigai siapapun karena mahir dalam menghilangkan jejak kejahatannya. Karena belum ada cukup bukti, Sim Bok-yoon belum menangkap Dong-sik. Saat ke rumah Dong-sik waktu itu, dia tak mengambil catatan merahnya. Terlihat belakangan juga Dong-sik membantu Sim untuk memecahkan beberapa kasus yang tak dimengerti. Dong-sik tak menyadari semua tanggal misterius yang sedang Sim selidiki berkaitan dengan catatan di buku merahnya. Sim Bok-yoon saat ini sedang mengincar pembunuh berantai. Dong-sik membantu menyelidiki kasus tersebut karena merasa kasus itu tak ada hubungannya dengan dirinya. Namun setelah mendengar nama Jingo, Dong-sik terkejut. Nama pria itu ada pada buku catatannya. Ia pun akhirnya menyadari selama beberapa hari ini dia membantu Sim untuk menemukan pembunuh berantai yang tak lain adalah dirinya. Dong-sik pun takut jika Sim Bok-yoon mengetahui hal ini. Saat Sim menyelidiki kasus pembunuhan Jingo, So In-woo sedang bersiap untuk melakukan pembunuhan lain. Dia ternyata memiliki banyak stok buku warna merah, dan targetnya kali ini adalah Dong-sik. 전화기 아직 못 찾았나? Saat hampir membunuh Dong-sik di depan rumahnya, datanglah Sim Bok-yoon. Alhasil, So In-woo gagal dalam melakukan pembunuhan. Sim datang menemui Dong-sik dan memberitahu akan pergi ke perusahaan gosong chemical yang dikunjunginya kemarin. Dia akan menemui saksi pembunuhan Jingo. Namun sebelum didahului oleh Sim, Dong-sik pergi secara diam-diam malam itu juga. Sampai di sana dia menemukan saksi itu. Saksi mempercayai Dong-sik dan memintanya mengungkap kasus yang menyebabkan temannya terbunuh. Setelah pulang dengan membawa surat terakhir Jin, Dong-sik membakarnya. Dia mengira itu adalah salah satu bukti yang dapat membuatnya ditangkap Sim Bok-yoon. Dong-sik yang masih amnesia menduga jika dirinya adalah pembunuh Jingo. Besokan harinya saat menemani Sim Bok-yoon ke gosong chemical, Dong-sik terus mengganggu agar pertemuannya dengan saksi tak berjalan lancar. Ia tak mau jika saksi berbicara dengan Sim Bok-yoon dan hingga menyebabkannya nanti ketahuan. Akibat tindakannya, Sim pun tak berhasil berbicara dengan saksi. Setelah Dong-sik pergi, bos gosong chemical langsung menyekap saksi. Saat si bos pergi, saksi berhasil menelpon Dong-sik dan meminta pertolongan. Dari HP tersebut, Dong-sik mendengar jika si bos akan membunuh saksi. Dong-sik pun mematikan telepon, dia merasa lebih baik saksi itu mati. Dengan begitu, Dong-sik akan tetap aman. Namun tak lama dia berubah pikiran. Naluri kemanusiaannya lebih kuat daripada nalurinya sebagai psikopat. Dia dan Pak Jang datang ke gosong chemical dan menyelamatkan saksi yang hampir dibunuh. Saksi pun berhasil kabur, sementara Dong-sik masih di dalam.
Karena khawatir dengan keadaan Dong-sik, Pak Jang segera menelpon polisi. Sayangnya saat polisi datang, Dong-sik berada di posisi hendak menikam bos Gosong Chemical. Hal ini dijadikan kesempatan oleh si bos untuk menuduh Dong-sik sebagai pembunuh. 저 죽이려고 했어요. 사람 죽이는데 이걸 해놨다고 그랬어요. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari para saksi lainnya, Dong-sik dibebaskan. Bersamaan dengan itu, jasad Jin-go pun ditemukan. Soo-in-woo yang seharian bersama Shin Bok-kyun ikut ke TKP. Soo-in-woo pun makin waspada. Tim forensik memeriksa jasadnya dan menemukan jarum bekas di tenggorokan Jin-go. Kasus ini pun dinyatakan sebagai pembunuhan. Dan atas keberaniannya menyelamatkan si saksi, Dong-sik mendapatkan penghargaan dari kepolisian. 이게 아니야. Saat Sim melakukan pidato, dia memberitahu tentang analisisnya. Dia berkata pembunuh yang sedang mereka buru kemungkinan berusia 30-an dan bekerja di perusahaan saham. Dong-sik pun khawatir, dia takut identitasnya sebagai psikopat akan terungkap. Saat Dong-sik masuk ruang analisis polisi secara diam-diam, di sana dia melihat banyak foto korban. Penyelidikan timnya Sim ternyata hampir selesai. Dong-sik kemudian bersembunyi dalam lemari karena tim kepolisian masuk. 확실한 거야? 확인 중. 유경호 다시 한번 체크해봐. 알겠습니다. Dan itulah cerita untuk hari ini. Mohon maaf kalau mungkin suaranya merusak pendengaran kamu. Jangan kapok buat mampir, dan yang terpenting, tetap semangat menjalani hidup karena kamu sudah diberi kehidupan.